Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zihan Falela, NIM 201180261 dari kelas PAIH. Di sini saya dari kelompok 3 yang kebagian tentang latar belakang permasalahan dalam penelitian. Nanti yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian dan sumber permasalahan dalam penelitian. Yang kedua, kriteria pemilihan permasalahan dalam penelitian. Yang ketiga adalah identifikasi masalah dalam penelitian. Dan yang terakhir adalah perumusan judul penelitian. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian penelitian. Penelitian adalah sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu secara teliti, kritis dalam mencari fakta-fakta dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Metode dalam penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang sistematis. Yang kedua adalah sumber permasalahan. Permasalahan dalam penelitian bisa saja berasal dari berbagai sumber, tergantung dari banyak hal seperti kebutuhan yang mendesak saat itu, keinginan peneliti, dan keterbatasan teori. Berbagai sumber dari mana permasalahan penelitian dapat digali, diidentifikasikan, dan dikembangkan, antara lain yang pertama adalah pengalaman pribadi. Yang kedua, lanjutan atau perluasan penelitian. Yang ketiga, sumber kepustakaan berupa buku teks, jurnal, dan laporan penelitian. Yang keempat, forum pertemuan ilmiah dan diskusi. Yang kelima, observasi atau pengalaman langsung dalam praktek. Yang keenam, perubahan paradigma dalam pendidikan. Yang ketujuh, fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan di masyarakat. Yang kedelapan dan yang terakhir, dedukasi dan teori. Yang poin kedua adalah kriteria pemilihan masalah. Dengan berbagai masalah yang sedemikian banyak, perlu dipilih masalah yang paling menarik dan penting untuk diteliti. Beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam proses penelitian, apakah suatu masalah yang diteliti itu layak dan penting. Yang pertama adalah apakah benar suatu masalah yang ditentukan tersebut belum pernah dicari jawabannya. Yang kedua, apakah masalah yang ditentukan itu benar-benar penting untuk dipecahkan pada waktu penelitian dikerjakan. Yang ketiga, apakah masalah yang ditentukan itu memenuhi 5W plus 1H? Yang keempat, apakah masalah yang dipilih itu memiliki relevasi dengan gerak pembangunan atau memiliki kemanfaatan praktis? Yang kelima adalah, apakah dana yang tersedia itu cukup memadai untuk mencari jawaban masalah yang ditentukan itu, sehingga mampu menghasilkan suatu pengetahuan yang bulat? Yang poin ketiga, identifikasi masalah. Identifikasi masalah memerlukan upaya untuk mengelompokkan, mengurutkan, sekaligus memetakan masalah-masalah tersebut secara sistematis berdasarkan keahlian bidang peneliti. Dalam identifikasi masalah, dipaparkan seluruh masalah yang ditemukan ke dalam latar belakang masalah. Oleh karena itu, harus dihindari memunculkan masalah yang tidak memiliki landasan atau pijakan dari latar belakang masalah. Dan poin yang terakhir adalah perumusan judul penelitian. Judul penelitian merupakan bagian yang dicantumkan pada bagian awal penelitian. Namun, kenyataan yang sebenarnya menurut logika penelitian dan penyusunan suatu penelitian, seorang peneliti terlebih dahulu mengidentifikasikan, menetapkan, dan merumuskan permasalahan penelitian yang mungkin dan layak untuk diteliti.
sehingga penetapan judul penelitian akan memungkinkan untuk dilakukan setelah rumusan masalah penelitian itu diketahui. Masalah penelitian merupakan fokus perhatian awal dalam suatu penelitian. Demikian, masalah yang muncul dalam pikiran peneliti berdasarkan penelaah situasi yang meragukan dapat dianggap sebagai titik sentral dari keseluruhan penelitian. Itu tadi presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.